Ambisi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi untuk mengembangkan mobil listrik di tanah air ini pelan-pelan mulai menemui titik terang ya. Setelah pekan lalu Kementerian Perindustrian ini melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk membahas pengembangan industri otomotif, ada sejumlah produsen mobil asal Jepang yang akhirnya menjanjikan investasi belasan hingga puluhan triliun rupiah di Indonesia. Nah, apa saja sih pabrik-pabrik mobil listrik yang konvoi berinvestasi di tanah air? Kita akan bahas bersama. Ada salah satu raksasa otomotif asal Jepang yang telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu Honda ya. Nah, Honda ini telah menyatakan komitmen untuk berinvestasi dan Kemenperin menyebut Honda akan segera menambah investasi di Indonesia sebesar 5,2 triliun rupiah. Lumayan. Nah, bukan hanya itu, Honda bahkan juga akan memindahkan pabriknya dari India ke Indonesia gitu, direlokasi, dan kedepannya Honda ini juga berencana untuk mengembangkan pabrik mobil listrik di Indonesia. Selain memproduksi, Honda selama ini sudah mengekspor hasil produksi di Indonesia ke berbagai negara ya. Misalnya untuk komponen-komponen mobil atau auto parts yang diproduksinya di tanah air sudah diekspor selama ini setidaknya ke 9 negara. Misalnya di Thailand, kemudian Malaysia, Vietnam, Pakistan, Arab Saudi, dan beberapa negara lain termasuk ke Jepangnya sendiri. Sedangkan untuk mobil-mobil CBU yang diproduksinya juga di Indonesia saat ini baru diekspor ke 2 negara, yaitu Vietnam dan Filipina. Nah, nantinya Honda ini juga akan menyatakan siap nih untuk menambah lagi negara-negara tujuan ekspornya dari mobil produksi Indonesia dengan memperkuat model baru yang akan dimulai tahun 2022 mendatang. Ini setidaknya akan dilakukan ke 31 negara macam-macam, mulai dari Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah, termasuk juga Amerika Selatan. Selain Honda, masih ada lagi beberapa pabrik mobil lainnya yang akan berinvestasi sekaligus mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Misalnya ada Mitsubishi dan Toyota, masih dari Jepang ya. Menurut Kementerian Perindustrian, Mitsubishi ini sudah menyatakan siap untuk memasukkan dana di Indonesia sebesar investasinya sampai 11,2 triliun rupiah sampai nanti akhir 2025 gitu ya. Nah, investasi ini salah satunya untuk membangun fasilitas produksi mobil listriknya yang ada di Indonesia, baik itu hybrid ataupun full electric vehicle ya. Dengan investasi ini nanti ditargetkan Mitsubishi juga akan meningkatkan kapasitasnya dari awalnya itu hanya 220 ribuan unit bisa menjadi 250 ribu unit produksinya. Dan peningkatan kapasitas ini juga seiring dengan rencana penambahan negara tujuan ekspor sama seperti Honda tadi yang diproduksi di Indonesia. Kalau saat ini pabrikan Mitsubishi itu kan sudah melakukan ekspor ke 30 negara ya, maka nanti akan ditambah lagi kurang lebih 9 negara lagi, jadi totalnya nanti akan diekspor mobil-mobil produksi di Indonesia ke 39 negara. Kemudian pabrikan Jepang selanjutnya yang juga tertarik membangun fasilitas mobil listrik di Indonesia adalah Toyota. Nah, Toyota ini setelah berkali-kali dideketin sama pemerintah, sama Kementerian Perindustrian, pabrikan otomotif terbesar di dunia ini menyatakan siap untuk memasukkan dananya sampai 22 triliun rupiah sampai nanti 2025 juga ya. Nah, investasi ini sebelumnya pihak Toyota juga pernah berikan bocoran ya. Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu sudah pernah memberikan bocoran tentang rencana perusahaan untuk membanjiri industri otomotif Indonesia dengan kendaraan-kendaraan ramah lingkungan, baik itu jenis hybrid atau baterai atau fuel cell atau juga plug-in hybrid. Nah, ini akan dilakukan elektrifikasi kendaraannya setidaknya pada tahun 2022 mendatang. Nah, untuk mengembangkan mobil listrik ini Toyota juga punya pilihan antara membuat produk yang benar-benar baru nih atau produk mobil hybrid dari model-model yang sudah ada di pasaran. Kalau kita lihat selama ini Toyota kan sudah ada beberapa mobil listrik impor ya yang dijual di Indonesia, mulai dari Corolla Cross Hybrid atau Camry Hybrid atau Corolla Altis Hybrid.
CHI Hybrid, termasuk juga satu mobil listrik yang full baterainya yang baru aja dirilis baru-baru ini, itu Lexus UX 300e. Itu dari Mitsubishi dan Toyota. Tapi sebelum Mitsubishi dan Toyota nih, ada juga pabrik mobil asal Korea Selatan kali ini, yaitu Hyundai, yang justru sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia dengan total nilainya juga tidak main-main, 22 triliun rupiah. Ini untuk membangun pabrik seluas 77,6 hektar di Delta Mas Cikarang ya, jadi di Bekasi. Nah, investasi ini akan digelontorkan pelan-pelan jadi 2 tahap. Di tahap pertama itu tahun 2019 sampai 2021 Hyundai akan fokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil dan akan mengekspor setidaknya 50% dari total produksinya. Kemudian rencananya pabrik ini juga akan mulai produksi secara komersial nih di paruh kedua 2021, kita nantikan. Dengan kapasitas produksinya 150.000 unit per tahunnya dan nanti akan terus bertambah sampai kapasitas maksimumnya gitu. Kemudian di tahap kedua di tahun 2022 sampai 2030 baru nih Hyundai fokus juga pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, kemudian pabrik transmisi, pusat pengembangan dan riset gitu ya, penelitian dan pengembangan, atau juga pusat pelatihan dan produksi Hyundai Motor, dengan nanti yang diekspor adalah sekitar 70% dari hasil produksinya. Selain keempat pabrik mobil listrik tadi yang sudah berkomitmen investasi di Indonesia, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga terus merayu pabrik mobil asal Jepang, yaitu Mazda ya, untuk bisa membangun pabriknya di Indonesia atau membuka pabrik di Indonesia. Karena selama ini kan Mazda memang belum punya pabrik nih di kita. Perwakilan prinsipal Mazda di Indonesia, Mazda Motor Indonesia, memang sejak 2017 lalu itu sudah mengalihkan bisnis distribusinya kepada PT Eurocars Motor Indonesia. Jadi secara produk Mazda tetap ada di Indonesia, tapi pihak Mazda Jepangnya yang keluar dari Indonesia. Untuk itu pemerintah mencoba meyakinkan Mazda dengan kondisi pasar di Indonesia ini sangat besar loh dan potensial nih untuk bisa dimasukkan oleh Mazda gitu. Karena menurut Kementerian Perindustrian, diskusi dengan Mazda ini termasuk diskusi yang cukup alot berjalannya waktu kunjungan kerja ke Jepang gitu ya. Tapi Mazda ini sempat memberikan harapan karena mengatakan berniat untuk menggandeng Indonesia untuk bekerja sama terkait kebutuhan mobil listrik, khususnya menyediakan baterai dari Indonesia. Ini juga seiring dengan rencana bisnis Mazda di tahun 2030, katanya hanya akan menghasilkan mobil listrik. Jadi mau kerjasama dengan Indonesia. Nah, untuk itu nanti Kemenperin akan balik lagi ke Jepang sekitar bulan Mei gitu ya, untuk mengetahui di follow up lagi sejauh mana nih perkembangan Mazda untuk berinvestasi di Indonesia. Dan selain itu ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, supaya semakin menarik lagi investor memproduksi termasuk juga menjual mobil listrik di tanah air. Ada salah satu terobosan lagi dari Kementerian Keuangan yang akan memberikan insentif pajak berupa libur pajak atau tax holiday bahkan selama 10 tahun nih. Ini berlaku bagi investor yang nanti akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia dengan minimal nilai investasinya 5 triliun rupiah. Berarti yang tadi kita sebutkan sudah masuk gitu ya ke kategori minimal investasi ini setidaknya. Nah, insentif ini juga dibarengi dengan perbedaan tarif, dibuat perbedaan tarif untuk mobil listrik yang full baterai dan setengah baterai serta setengah mesin atau hybrid. Untuk mobil listrik full baterai nanti akan tetap diberikan PPNBM-nya sebesar 0%. Tapi untuk yang mobil hybrid diusulkan tarif pajaknya akan naik dari tadinya 0% menjadi sekitar 5% gitu ya. Dan ini akan bergantung nanti kepada perkembangan selanjutnya, apakah kondisinya semakin banyak yang berinvestasi di bidang mobil listrik khususnya yang full baterai, maka bisa saja tarif mobil listrik yang hybrid itu akan kembali naik gitu ya. Itu sedang digodok dan sedang diusulkan. Tapi apapun itu upayanya, kita berharap rencana-rencana tadi pabrik mobil listrik untuk berinvestasi di tanah air bisa segera terwujud ya, karena ini bisa kembali menggerakkan sektor industri otomotif dan pastinya juga memberikan lapangan pekerjaan buat warga Indonesia.